Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita bersatu dalam doa malam di masa Prapaskah kita. Bacaan kita pada malam ini diambil dari Amsal 16 ayat 32. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa untuk memohon kekuatan dan hikmat. Allah Bapa kami yang di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu untuk malam ini ketika kami bisa bersama-sama bersekutu di dalam namamu. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberikan kami hikmat agar kami mengerti dan menjalankan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Siapa yang tidak mengenal nama Michael Jordan? Jordan adalah salah satu bintang bola basket yang paling terkenal dari Amerika Serikat. Karena kehebatannya, dia menjadi salah satu pemain dengan bayaran yang paling tinggi di dalam sejarah bola basket Amerika. Tapi pernahkah kita mengetahui bagaimana caranya Jordan bisa menjadi pemain yang demikian hebat? Suatu kali, ia menceritakan rahasia kemenangannya dan suksesnya. Katanya, saya pernah gagal menembakkan bola hingga 9.000 kali sepanjang karier saya. Saya pernah kalah di hampir 300 pertandingan. 26 kali saya diberikan kepercayaan untuk menembakkan bola demi kemenangan tim saya. Tapi saya gagal. Saya sudah berulang kali gagal di dalam hidup saya, tapi itulah sebabnya saya berhasil. Saudara sekalian, seringkali orang tidak melihat bagaimana seseorang bisa sukses dan menang di dalam pertandingan atau usahanya. Orang hanya melihat hasil akhirnya dan mengira bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Orang lupa bahwa sukses dan kemenangan hanya diperoleh melalui perjuangan darah dan air mata. Kerja keras, ketekunan, kesabaran, itulah semuanya kunci keberhasilan kita. Jangan sekali-sekali bermimpi untuk bisa menang dalam semalam. Bacaan kita kali ini juga ingin memberikan sebuah pengajaran yang penting, yaitu bagaimana hidup dalam kesabaran. Kesabaran, ketekunan, kesediaan untuk menghadapi kegagalan seperti yang dialami oleh Michael Jordan adalah kunci keberhasilan kita. Bagi kita yang tinggal di Jakarta, mungkin kita sudah seringkali menyaksikan orang-orang yang hidup tanpa kesabaran. Di masa Metro Mini masih menguasai jalan-jalan di ibu kota, kita dapat menyaksikan bagaimana para sopirnya saling kebut-kebutan untuk memperebutkan penumpang. Kalau orang mencoba mengingatkan mereka yang untuk berhati-hati, bukan tidak jarang kondektur menjawab, cuma bayar 500 saja, mau aman, mau selamat. Tidak mengherankan bila kita sering melihat atau membaca berita tentang kecelakaan yang melibatkan Metro Mini, hingga kendaraan umum itu akhirnya dilarang dipergunakan lagi oleh pemerintah Jakarta di masa Ahok. Untunglah Ahok kemudian menata program angkutan massa di Jakarta dengan baik.
Metro Mini dibubarkan dan digantikan dengan bus-bus yang lebih baik, dengan para sopir yang jauh lebih bertanggung jawab. Kita tidak lagi melihat sopir-sopir yang ugal-ugalan dengan kendaraan-kendaraan tanpa pintu, tanpa lampu, bahkan seringkali remnya pun tidak bekerja dengan baik. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti ini. Suatu kali di pertengahan tahun 1986, saya kembali dari Sukabumi ke Jakarta. Di Cicurug, bus yang saya tumpangi bertabrakan dengan bus lain yang datang dari arah yang berlawanan. Dan yang lebih gila lagi, kedua bus itu ternyata berasal dari satu perusahaan yang sama. Saya tidak tahu bagaimana akhir kejadian tersebut, sebab saya turun dan segera mencari bus lain untuk mengantarkan saya pulang ke Jakarta. Hidup sabar itu penting. Orang Jawa mempunyai pepatah yang mengatakan, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan, yang penting tujuan tercapai. Marilah kita belajar dari Alkitab kita dan local wisdom kita yang sudah memberikan pelajaran yang penting. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk persekutuan kami pada malam ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang sabar di dalam segala usaha kami, di dalam segala perjuangan kami, agar kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk juga melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam segala tugas, pelayanan dan pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa secara khusus bagi sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dan begitu banyak orang yang menderita karena terkena virus COVID-19. Tuhan, Engkau mengetahui betapa mengerikannya dan menakutkannya virus COVID-19 ini. Virus ini sangat berbahaya dan kini sudah berkembang dan bermutasi menjadi virus-virus yang lebih berbahaya lagi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami boleh dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Kami berdoa juga kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan begitu banyak orang di seluruh dunia yang menderita virus ini, boleh Engkau sembuhkan, boleh Engkau berikan kekuatan agar mereka boleh kembali ke dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan penuh kekuatan, dengan sukacita, dan mereka boleh kembali bekerja dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami yang sampai saat ini terus mengusahakan hal yang terbaik bagi seluruh rakyat kami, agar bangsa kami boleh dijauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan, karuniakan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami, agar mereka dapat melakukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin.